Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Pulau K2. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang P5 dengan tema kepekerjaan. Sebelum dimulai, mari saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Bayhaqi. Nama saya Vino Pasya Adrian. Saya Desita Santi. Saya Harintu Nur Hidayati. Saya Dela Irli. Saya Farah Aida Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tema P5 kepekerjaan. Kepekerjaan adalah suatu minat tentang bagaimana kinerja dalam melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan kinerja tersebut. Untuk mencapai tujuan kepekerjaan, organisasi menumbuhkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Semangat atau motivasi kerja, kekuatan atau kelemahan motivasi kerja. Seorang karyawan dapat membantu menentukan besar prestasi yang dicapai saat bekerja. Dari tema kepekerjaan ini, kami mengambil contoh kewirausahaan sebagai objek pembelajaran kali. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis atau usaha baru dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ini melibatkan mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide, merancang strategi, mengelola sumber daya, menghadapi resiko, dan berinovasi. Kewirausahaan juga bisa mencangkup memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar, atau menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada secara keseluruhan. Kewirausahaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Adapun tujuan wirausaha yang pertama itu mendukung usaha mikro, menengah, kecil masyarakat atau juga bisa disebut dengan UMKM. Dan yang kedua menumbuhkan semangat berinovasi, kesejahteraan masyarakat terangkat. Jenis-jenis wirausaha. 1. Usaha retail. Usaha retail adalah bisnis yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk menjual pribadi. 2. Startup bisnis. Startup ini bisa didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin mengembangkan produk atau layanan. 3. Industri kreatif merupakan proses menciptakan kreativitas yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok yang nantinya akan menjadi produk ekonomi. Adapun contoh kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama ada catering rumahan, yang kedua ada laundry, yang ketiga ada cemilan dan makanan ringan, yang keempat toko kelontong, dan yang kelima dropshipper. Lalu ada manfaat kewirausahaan. Banyaknya orang yang ingin menjadi wirausahawan disebabkan karena kewirausahaan itu sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya 1. Membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. 2. Berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah maupun skala nasional. 3. Bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai. Bekerja sesuai dengan bidang yang disukai pastinya akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan yang seperti yang kita mau. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Farah Aida Rahma dari kelas 10 KL2. Ingin mewawancara kakak seputar berwirausaha untuk pelajar sebagai tugas dari P5 dengan tema kepekerjaan. Apakah kakak bersedia untuk kami wawancara? Bersedia. Dengan kakak siapa? Dengan Mbak Subri. Oh ya. Langsung aja lah ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang memotivasi Mbak untuk menjadi seorang wirausaha? Motivasi semangat aja untuk keluarga kecil karena masa depan ada di tangan orang tua. Lalu yang kedua, bagaimana kakak memilih ide bisnis dan apakah Anda melakukan riset pasar atau berdasarkan pengalaman pribadi? Biasanya dari pengalaman pribadi dulu ya, baru timbul adanya
pesan apa sih Kak yang perlu disiapkan untuk Lalu apa yang menjadi tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Cara mengatasinya lebih dahulu ya selalu positive thinking karena perjalanan tidak ada yang mulus. Lalu apa strategi pemasaran yang paling efektif bagi bisnis kakak? Pemasaran yang lebih efektif. Pemasaran biasanya kita dari internal keluarga dulu ya, dari keluarga kecil dulu, baru kita bisa merembet ke sahabat atau tetangga dan keluarga besar itu aja. Lalu bagaimana kakak membangun dan memimpin tim kakak untuk mencapai tujuan bisnis? Menjadikan tim yang kompak dan solid untuk satu tujuan. Yang terakhir, apa saran kakak bagi para calon pengusaha yang ingin mengikuti jejak kakak? Saran saya always positive thinking dan yakin itu pasti bisa dan harus bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih ya. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Pino Paci Adrian dari kelas 10 AKL 2. Saya ingin mewawancarai Bapak seputar berwirausaha untuk pelajar tugas dari P5 untuk tema kebekerjaan. Apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya, bersedia. Baik, saya bicara dengan Abang siapa? Selanjutnya, Muhammad Farel Ardiansyah dengan profesi auditor keuangan. Yang pertama, apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang wirausaha? Motivasi saya untuk berwirausaha ya pastinya untuk dapat penghasilan lebih ya Kak. Dan penghasilan lebih itu kan kita dengan cara wirausaha itu berjualan ya. Jadi apapun yang dijual selama kita masih halal dan bermanfaat bagi orang banyak itu ya kita usahain sebagaimana mungkin biar kita biar bisa untung lah gitu, dan untung dan bermanfaat buat orang apa yang kita jual ya gitu. Selanjutnya, Priscilia Diana Gabe dengan profesi Yang kedua, pegawai bank. bagaimana Anda memilih ide bisnis Anda? Apakah Anda melakukan riset pasar atau berdasarkan pengalaman pribadi? Kalau untuk ide bisnis itu kita pasti ikut pertama kita ikut teman, kita lihat cara teman untuk bisnis kayak gimana. Selanjutnya, Muhammad Setelah itu Lutfi kita Alfian lihat dengan mau profesi apa sih yang mau dokter. kita pasarin gitu, yang mau kita usahain. Nah setelah itu ya kita riset pasar juga. Riset pasar penting karena itu konsumen yang akan larinya di mana produk kita dipasarkan gitu. Jadi riset pasar itu penting. Ya jujur saya juga riset pasar gitu, lihat konsumen kita bisa mana sih yang masuk gitu. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana Anda mengatasinya? Gimana tadi menjalani bisnis ini? Tantangan terbesar dalam menjalani bisnis ini, bagaimana Anda mengatasinya? Tantangannya itu pertama, jujur kalau untuk usaha itu modal ya, modal dan semangat. Itu aja sih tantangannya. Kalau nggak semangat dan nggak punya modal, ya bisa-bisa yang udah gulung tikar gitu, tutup usaha kita. Gitu. Yang penting semangat dan ada modalnya. Gitu. Ya. Yang keempat, apa strategi pemasaran yang paling efektif bagi bisnis Anda? Strategi pemasaran paling kita ya pertama ke teman-teman dekat ya, orang-orang dekat kita gitu. Setelah itu kalau udah ke orang dekat kita udah merasa nyaman dan kayak percaya sama produk apa yang kita jual, dan kita juga berani gitu untuk pasarin keluar gitu, dan bisa juga dibantu oleh teman-teman kita kan juga punya teman ya. Jadi people to people gitu. Jadi bisa tahu semua orang produk kita apa yang kita jual. Bagaimana Anda membangun dan memimpin tim Anda untuk mencapai tujuan bisnis? Kalau memimpin itu kalau saya ya yang penting sih adil dan bisa kayak mesejahterakan karyawan saya gitu. Calon-calon pemimpin masa depan nih sosoknya. Ya, apa saran Anda bagi para calon pengusaha yang ingin mengikuti jejak Anda? Untuk saran ya, dengan perusahaan MAP dan Prima Food yang akan dibantu oleh MC kita Asyifa, jangan pantang menyerah.
jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Jadi teman-teman yang terus masih coba berusaha, karena try itu yang masih jadi penasaran guru kita dengan gitu. Jadi kalau dunia kita sekali gagal, lulus nggak mungkin dong sekolah, kedua kali gagal. Boleh Oke lah kalau 2 kali gagal, 3 kali gagal, nggak mungkin juga dong. melihat Jadi atau mendengarkan dengan jangan seksama gitu, karena pernah pasti bakal banyak putus asa. banget nilai atau Karena value yang usaha nggak akan mengkhianati hasil. disimak dengan Oke? baik ya Sep. Oke, terima kasih Bang. Cukup sekian wawancara saya. Terima kasih. Mohon maaf terima kasih atas Oke, waktunya. udah langsung aja yuk untuk perwakilan. Ya permisi Kak, minta waktunya sebentar. Perkenalkan nama saya Maulana Yusuf Bayhaqi dari kelas 10 AKL 2. Ingin mewawancarai Kakak seputar berwirausaha untuk pelajar. Oke. Atas nama siapa Kak? Oke. Kakak namanya Muhammad Umar Zaid, tapi dipanggil Umar. Bisa dipanggil Kak Umar. Bergerak wirausaha itu di bidang apa ya Kak? Oke, kakak bergerak di bidang usaha keolahragaan. Jadi kakak punya suatu klub olahraga, yaitu cabangnya itu cabang renang. Oh, cabang renang. Iya. Apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi seorang berwirausaha? Oke, kakak melihat di Indonesia ini banyak perenang-perenang yang kurang andal. Jadi kakak memutuskan untuk mempunyai klub olahraga renang agar Indonesia menjadi dunia sportif yang bagus, yang maju di kolam renang seperti itu. Bagaimana Kakak memilih wirausaha itu macam berenang itu? Mengapa nggak yang lain aja? Oke, karena yang tadi kakak jelasin ya, salah satunya lagi adalah karena di kolam renang itu membuat tubuh kita sehat, dan salah satunya adalah tinggi, karena di Indonesia itu kan tinggi rata-rata itu 160-an. Oke, jadi gimana caranya kita agar tingginya lebih dari 160, berarti 165 ke atas seperti itu. Lalu apa yang menjadi tantangan Kakak dalam menjalani wirausaha ini? Oke, tantangannya itu sebetulnya ada beberapa, tapi ya menurut kakak itu dari pribadi kita sendiri. Gimana caranya kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita kalau nggak fokus akan buyar. Jadi satu sih hanya mental dan fokus. Lalu pertanyaan nomor 4, strategi apa pemasaran paling efektif untuk wirausaha Kakak? Oke, strategi kakak ini yaitu mempunyai klub olahraga, yaitu agar strateginya berjalan dengan maksimal, kakak terjun ke door to door ke warga-warga yang sekiranya mempunyai kans atau jago dalam olahraga renang. Nah, dari situ kakak akan mengundang dia untuk join ke klub kakak gitu, seperti itu. Lalu bagaimana Kakak membangun dan memimpin sebuah perusahaan Kakak yang ada pimpin? Oke, dengan cara fokus, benahi diri, dan jangan lupa satu, berdoa, seperti itu. Lalu yang terakhir, apa saran Kakak untuk calon pengusaha-pengusaha seperti pelajar yang ingin menjadi pengusaha gitu, berwirausaha? Untuk pelajar-pelajar yang ingin berusaha seperti kakak, memang sejujurnya kakak belum terlalu sukses, tapi kakak yakin kakak akan sukses. Salah satunya adalah niat. Tanpa niat, nanti kalian itu akan berjalan tapi tanpa arah. Jadi kalau harus berniat, niatnya cuma satu, yaitu berusaha dan berdoa, seperti itu aja sih. Terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Planet Sports itu adalah pengalaman yang mungkin unik. Sekian hasil wawancara P5 dari kelompok kami. Semoga bisa menambah ilmu buat kalian semua dan buat kami juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.